Yuk. Mengapa Nabi memimpin perang? Oke. Pertanyaannya singkat, tapi jawabnya itu panjang ya. Mengapa Nabi memimpin perang? Karena bahasa perang itu kan kesannya bunuh-membunuh. Jadi mungkin begini dulu, kita menjawab harus dengan situasi dan kondisi saat itu. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Nabi itu memimpin perang, yang perlu digarisbawahi, perang yang dilakukan oleh Nabi itu mayoritas mempertahankan diri. Jadi satu, Nabi dan kaum muslim itu diserang, ya karena diserang wajib membela diri. Ya, namanya membela diri maka terjadilah tempuran kan gitu. Jadi itu dulu yang digarisbawahi. Perang yang dipimpin Nabi terjadi itu karena satu, membela diri karena diserang, dan yang kedua, perang yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah untuk membebaskan. Ini perlu perlu digarisbawahi. Memang kadang-kadang orang bingung, loh apa bedanya menyerang dengan membebaskan? Itu bedanya itu begini. Kekuasaan di suatu daerah itu biasanya penguasanya zalim, sehingga rakyatnya sengsara. Nah, di dalam konteks untuk membebaskan rakyat yang ditindas itulah perang itu dilakukan. Makanya di dalam konsep Islam itu perang itu disebut fatah. Fatah itu apa? Pembebasan. Kan nanti di dalam atas ini banyak diceritakan ketika terjadi Fatah Mekah, pembebasan kota Mekah, itu kan juga terjadi angkatan bersenjata ikut maju untuk membebaskan itu. Tetapi konteksnya itu yang penting. Jadi perang yang dialami oleh Nabi itu satu, mempertahankan diri, dan kedua, membebaskan orang yang tertindas. Kalau itu ditangkap, maka kita akan berpikiran berbeda. Kesannya kalau perang, itu kan orang begitu kedengaran kata perang, yang ada di kepala kita itu orang itu ambisi untuk mengalahkan lawan, dan ketika lawan itu kalah, kita menjadi orang yang menguasai mereka. Ya misalnya sekarang yang terjadi hari ini kan ketika Soviet menyerang Ukraina, kalau misalnya Ukraina kalah, pasti Soviet akan menguasai Ukraina. Kan kesannya begitu. Lah, masuk Nabi itu sama dengan orang Soviet yang mau menguasai negara lain. Kalau yang ada di kepala kita, kalau begitu Nabi itu juga ambisi menjadi penguasa, dan Nabi itu juga ambisi untuk menjadi kaya raya, sehingga melakukan perang. Kan kira-kira itu yang ada di kepala kita. Kalau itu yang ada di kepala kita, mari kita lihat realitas sejarah. Kalau Nabi perang itu seperti yang kita tafsir untuk menjadi penguasa, pertanyaannya, Nabi pernah jadi raja mana? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah menjadi raja seperti para penguasa yang dihormati. Kalau masuk ke istana harus pakai aturan protokoler yang ketat, pakaiannya harus rapi, dan enggak. Nabi itu adanya ya di Masjid Madinah itu, nerima tamu siapa saja ya di emperan masjid itu, tanpa ada protokoler yang luar biasa. Jadi artinya kalau Nabi itu berperang ditafsir untuk menjadi penguasa, tidak terjadi di dalam pelaksanaan realitas sehari-hari Nabi. Dan nah ini lagi, kalau yang namanya penguasa, jangankan hierarki sosial, cara memanggil aja beda. Tuanku raja, paduka yang mulia, kan gitu kalau kita membaca sejarah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membahasakan dirinya seperti itu. Apa yang dicatat di sejarah? Nabi membahasakan dirinya kepada orang-orang atau pengikutnya itu apa? Sahabat. Coba cari. Ada murid ke-1, murid kedua, atau panglima 1, panglima 2, nggak ada.
Sebutannya itu semua sahabat. Itu saja menunjukkan bahwa Nabi bukan merebut kekuasaan itu untuk menjadi orang yang berkuasa, tidak. Untuk mempertahankan diri. Berdakwah menyampaikan ajaran. Jadi bukan mencari kekuasaan. Itu satu. Yang kedua, kalau di dalam kepala kita orang perang itu supaya kaya raya karena dapat harta rampasan perang, apakah itu terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu perangnya berkali-kali loh, dan mayoritas menang. Artinya apa? Harta rampasan perangnya kan banyak. Tapi Nabi itu sampai meninggal dunia, tidak ada harta warisan kepada anak-anaknya. Bahkan dia masih punya utang dengan orang Yahudi untuk dibayar. Artinya apa? Jadi perang yang berkali-kali menang, harta rampasan perangnya juga banyak, tapi oleh Nabi harta itu dikembalikan kepada masyarakat untuk berdakwah, bukan untuk diri. Jadi mungkin ini nanti penjelasan ini harus bertahap, tapi paling tidak dua itu saja yang saya ingin mengingatkan, termasuk saya sendiri, bahwa Nabi berperang itu tidak ingin menjadi penguasa dan tidak ingin menjadi kaya raya, karena realitas hidupnya tahu sendiri kan, sekarang sudah banyak museum kan. Maka rumah Nabi itu ya 2 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter. Bahkan di dalam hadis seringkali ketika dia sholat malam, Aisyah itu senantiasa kakinya menjulur ke tempat Nabi waktu sujud, baru dipinggirkan begitu, baru Nabi bisa sujud. Artinya apa? Betapa sempitnya kamar itu. Jadi masih luas kamarmu itu. Kamu masih bisa leha-leha gitu. Itu kamar Nabi itu kalau sholat malam. Kaki istrinya itu masih menjulur begitu, disisikan baru dia bisa sujud. Artinya inilah realita hidup yang peninggalannya masih bisa kita lihat. Kamu jangan melihat sekarang loh ya. Kalau sekarang Masjid Nabawi itu begitu mewah, zaman Nabi itu bukan begitu, itu dari pelepah kurma. Dan kamar Nabi itu ya di makamnya Nabi itu yang dekat Raudhah itu. Jadi kalau membaca sejarah, kita harus melihat situasi saat itu. Jangan kita membaca sejarah melihat sekarang. Misalnya, oh berarti Nabi dulu kaya raya, buktinya masjid itu menjadi mewah. Bukan, masjid itu dibangun baru. Jadi zaman Nabi itu cuma pelepah kurma saja. Jadi kembali lagi, yang hendak saya tekankan adalah kalau Nabi melakukan perang, itu 2 itu yang bisa saya tangkap dan bisa saya terangkan. 1, mempertahankan diri karena diserang. 2, ingin membebaskan orang lain yang tertindas. Itu 2 itu yang perlu digarisbawahi.